Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'du. Jamaah Masjid Ad-Du'a, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah Allah wafatkan kita dalam keadaan tidur. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa kita ketika kita sedang tidur, itu sangat amat mudah, sangat amat gampang menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi kebaikan. Di antaranya kita dimudahkan, kita diringankan baik hati maupun kaki-kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ad-Du'a. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan pengajian atau majelis ta'lim. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita lakukan, itu bisa menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, kenikmatan yang aku berikan kepadamu, kamu apakan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita gunakan kenikmatan Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita curahkan sepenuhnya kepada Rasul kita yang mulia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalannya hingga datangnya hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ad-Du'a yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa-doa hambanya. Pasti Allah akan kabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Akan tetapi kalau kita tilik sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, beliau pernah menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana orang ini mengadahkan kedua tangannya seraya meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanan yang ia makan itu ialah makanan yang haram.
wa mashrabuhu haram, minumannya pun dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malbasuhu haram, pakaian yang ia gunakan, pakaian ia pakai itu dari sesuatu yang haram pula. Wa ghudhiya bil haram, dia dipenuhi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah. Lalu bagaimana doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis ini jamaah sekalian, ulama menjelaskan bahwa doa atau ijabahnya suatu doa itu tergantung kesucian hambanya. Semakin suci dia, semakin bersih dia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih cepat mengabulkan doanya. Dan sebaliknya, ketika hamba tersebut kotor, buruk, banyak noda hitam di hatinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ijabah doanya atau bahkan tidak mengabulkan doanya. Sebagaimana hadis tadi. Ya, seorang laki-laki meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia senantiasa memakan harta yang haram, minumannya pun haram, pakaiannya pun haram. Ya, lalu bagaimana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kita bisa simpulkan jamaah sekalian bahwasanya manusia ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu ialah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cepat maupun lambat. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikabulkan doanya. Gara-gara apa? Banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu makhluk yang mana makhluk ini sangat istimewa. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tidak ada makhluk yang diciptakan dari cahaya kecuali mereka ini, yaitu ialah para malaikat. Malaikat seperti yang dikatakan oleh para ulama, doanya sangat mustajab. Mengapa demikian? Karena tidak lain dan tidak bukan karena ada dua alasan, Pak. Yang pertama yaitu ialah karena mereka senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama kenapa doa malaikat itu mustajab. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara yang kecil ataupun besar, mereka pasti sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama kenapa doa malaikat itu mustajab. Ya. Beda dengan kita jamaah sekalian sebagai manusia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu perintah, kadang kita laksanakan, kadang pula tidak, kan gitu. Kadang kita malas-malasan, ya, kadang kita rajin mengerjakannya. Itu manusia. Makanya kadang doa kita itu tidak dikabulkan ya karena itu, Pak. Ya, karena malas-malasan atau karena tidak melakukan perintah Allah atau bahkan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para malaikat jamaah sekalian, mereka senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa doa malaikat ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah makhluk yang mulia. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 26, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir mengatakan
bahwasanya Allah menjadikan malaikat itu sebagai anak. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadum mukramun. Malaikat itu bukanlah anak-anaknya Allah. Mereka hanyalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan dua alasan ini jamaah sekalian, malaikat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini terdapat suatu perkataan dari ulama ya, seperti Ibnu Battal ya. Beliau mengatakan ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun. Ya. Sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwasanya doa malaikat itu mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya. Kemudian kata Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi ya, rahimahullahu ta'ala, beliau juga pernah mengatakan inna malakan wahidan law sa'alallaha ayyaghfira li jami'il mu'minin la ghafara lahum kaifa wa jami'ul malaikati wa hamalatul arsy yastaghfiruna lil mu'minin, kata beliau, yang artinya sesungguhnya ketika satu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh manusia di muka bumi ini, la ghafara lahum, maka sungguh Allah pasti akan mengampuni manusia. Satu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni manusia, Allah akan kabulkan. Satu malaikat saja, Pak. Ya. Kaifa wa jami'ul malaikati. Lalu bagaimana kalau seluruh malaikat berdoa? Wa hamalatul arsy, dan malaikat yang membawa arsy yastaghfiruna lil mu'minin, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Satu saja diijabah oleh Allah. Seandainya satu malaikat ini berdoa untuk seluruh manusia, ya, apalagi kalau seluruh malaikat berdoa untuk manusia. Dalam artian apa jamaah sekalian? Saking mustajabnya doa malaikat itu, saking istimewanya doa malaikat itu. Maka mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jama'ah ya, rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama yang cukup terkenal, beliau pernah mengatakan, idza kana tanafusu fi du'a'i rajulus salih fa kaifa bi du'a'il malaikah. Kata beliau, kalaulah kita ini berlomba-lomba untuk mendapatkan doa dari orang yang soleh, lalu bagaimana ketika kita meminta doa kepada malaikat? Maksudnya apa jamaah sekalian? Maksudnya manusia, kita semuanya ini ya, kadang lebih fokus meminta doa kepada orang soleh, ya, minta didoakan. Kita hampiri ya, syekh ataupun ulama-ulama yang kita kenal, kemudian kita minta doakan. Ya, doakan saya supaya dimudahkan urusannya. Ya, doakan saya supaya hutang saya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya supaya saya diberikan keturunan dan lain sebagainya. Ya, minta didoakan oleh orang yang soleh. Tapi kadang kita lupa bahwasanya ada makhluk yang sangat istimewa, makhluk yang doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Para malaikat. Ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya ialah, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan doa-doa kebaikan dari para malaikat? Ya. Apakah ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia agar malaikat mau mendoakan kita? Ya. Apakah malaikat juga berdoa keburukan untuk manusia? Jawabannya iya. Ya, jadi malaikat itu bukan hanya mendoakan kebaikan saja, tapi kadangkala ya di sisi lain malaikat pun akan berdoa keburukan kepada manusia. Ya. Tapi di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya, caranya untuk mendapatkan doa-doa kebaikan dari
para malaikat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang pertama supaya kita mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat, yaitu ialah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Mungkin dulu kita ketika kita masih muda sering meninggalkan salat. Sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering melakukan kezaliman kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur semakin bertambah, maka semakin berkurang pula jatah kehidupan kita. Ya. Maka salah itu lagu selamat ulang tahun, ya kan? Semoga panjang umur dan bahagia, kan gitu ya. Padahal semakin panjang umurnya, semakin mepet dengan kematiannya, kan gitu. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang Allah beri umur lebih daripada itu, ya, Allah ingin melihat hamba ini. Hamba ini mau nggak kembali kepadanya? Hamba ini mau nggak bertobat kepadanya? Ya. Karena termasuk dosa besar, ya, yang mana dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Orang yang sudah tua renta tapi dia gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dosanya lebih besar, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia umur, masih memanjangkan umurnya. Ya, bukannya kembali kepada Allah, bukannya bertobat kepada Allah, tapi malah dia apa? Tenggelam dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia kerjakan. Ya, nauzubillah. Ya. Makanya tobat itu jamaah sekalian, ya, memiliki syarat-syaratnya. Ya. Yang sering diucapkan oleh para ustadz tentunya. Ya, mungkin sebagian kita hafal, Pak, ya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia an-nadam, menyesali perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga at-tarku, meninggalkan dosanya. Kemudian yang keempat, azmu, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Adapun yang kelima, yaitu ialah mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil. Ya. Yang keempat syarat ini, ya, itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kelima tadi berkaitan dengan sesama manusia. Nah, yang kelima ini jamaah sekalian, ya, sesuatu yang lumayan berat, Pak. Karena urusannya sesama manusia. Ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kesalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kita bertaubat kepada Allah, kita melakukan amal soleh, Allah pasti terima taubat kita. Tapi kalau sudah urusannya sama manusia, kita pernah menzolimi orang lain, kita pernah mengambil hak orang lain, dan orang lain itu tidak menerima, ya, tidak memaafkan kita, Allah tidak bakal memaafkan kita. Maka hati-hati, hablum minan nas kita ini harus baik, Pak. Ya, jangan macam-macam dengan manusia yang lain, dengan orang lain. Ya, kadang kita ngelihat orang yang derajatnya lebih lebih kecil daripada kita, sehingga kita sewenang-wenang. Kepada karyawan kita, kepada pembantu kita, jangan, ya, bahaya. Ya. Kalau dia merasa terzolimi, ya, amal-amal soleh kita itu tidak ada apa-apanya, Pak. Ya. Makanya kata Rasulullah, atadruna manil muflis, ya. Apakah kalian tahu orang yang merugi itu bagaimana? Ya. Kemudian kata para sahabat, orang yang rugi itu orang yang nggak punya dinar dan dirham, nggak punya harta, katanya. Kemudian kata Rasulullah, bukan. Orang rugi itu bukan semacam itu. Tapi orang yang rugi itu adalah orang nanti di akhirat, ya, pahalanya diambil oleh orang lain. Dan dosa orang lain atau ditimpakan kepada kita. Ya, itu orang yang rugi, Pak. Ya, jadi percuma amal-amal soleh yang kita kerjakan, tapi kita iringi, ya, dengan kezoliman kepada orang lain. Ya,
pahala-pahala kita akan tertransfer kepada orang yang pernah kita zolimi. Bahaya, Pak. Ya, makanya hati-hati ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jangan zolimi, jangan ambil haknya, itu bahaya, Pak. Ya, satu saja sudah berat, apalagi kita menzolimi lebih daripada itu. Sangat berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Baik, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka akan mendapatkan doa dari para malaikat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ya, ayat 7. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang membawa arsy wa man hawlahu, dan malaikat yang berada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, yang mana mereka itu senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu sangatlah luas. Faghfir lilladzina tabu, ini yang kita garis bawahi ya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, wa qihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari jahim alias neraka. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh para malaikat untuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya apa? Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya. Tidak hanya itu, Pak, tidak hanya memohonkan ampunan. Ya. Di ayat selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Ya. Jadi setelah para malaikat mendoakan ampunan untuk orang yang bertaubat, ya, kemudian mereka mendoakan pula agar orang-orang yang bertaubat ini dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tidak hanya itu, di dalam ayat yang selanjutnya Allah pun berfirman, waqihimus sayyi'at. Ya Allah, kata para malaikat, lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Jadi ada tiga, ya, tiga doa kebaikan yang malaikat ya, ucapkan, yang malaikat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Pak, agar orang yang bertobat diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, agar orang yang bertobat dimasukkan ke dalam surga Aden, surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, para malaikat berdoa ya, agar orang-orang yang bertobat ini senantiasa dilindungi, senantiasa dijaga dari keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan. Ya, ya bisa dilihat ya di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9 ya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azam, menyesal dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin kembali kepadanya. Ya. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, mari kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan umur, manfaatkan umur kita ini. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Adapun amalan yang kedua, yang mana amalan ini mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat, yaitu ialah
bersedekah dengan harta yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi," tidaklah seorang hamba di pagi hari illa malakan yanzilan, ya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Ya. Kemudian wa yaqulul akhar, adapun malaikat yang kedua, dia berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang bakhil, orang yang kikir, talafa, kehancuran. Ya. Dalam artian apa jamaah sekalian? Ketika kita ingin didoakan kebaikan, maka apa? Bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya apa malaikat kepada kita yang bersedekah? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti yang baik bagi orang yang bersedekah. Ya, itu doanya malaikat. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat Saba ayat 39 bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa-apa yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan ganti. Itu janji Allah tuh. Ya. Sedekah secara zahirnya ya, itu berkurang, Pak ya. Kita sedekah di dompet ada 100.000 ya, kita keluarkan 50.000. Secara zahirnya, secara nampaknya itu berkurang. Ya. Jadi yang tinggal di dompet berapa, Pak? 50.000 kan gitu. Ya. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti. Banyak kisah-kisah yang menyebutkan ya, sakit parah, ya, dokter sudah mengatakan umurnya tidak panjang, kan gitu ya. Kemudian dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membangun masjid, ya, memberi makan orang miskin, ya, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak, ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seandainya Allah tidak ganti, ya, tidak ganti dengan harta, tapi Allah ganti dengan rezeki yang lainnya, berupa apa? Kesehatan. Ya. Atau anak kita lah, jadi soleh dan solehah misalnya, bisa saja Pak. Ya. Jadi fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti, itu bukan berarti hanya berupa harta saja, tidak. Ya, rezeki itu banyak Pak. Ya. Bukan hanya harta saja. Jadi kalau misalnya kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kok kita tunggu-tunggu mana ini nih gantinya dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bukan dari harta yang digantinya. Ya. Mungkin kesehatan kita yang semakin membaik, ya. Anak-anak kita yang semakin mudah untuk diatur, kan gitu ya. Istri kita yang tadinya ngomel-ngomel gitu ya, jadi baik, masya Allah ya. Suaminya yang tadinya marah-marah ya, menjadi lembut kepada istrinya. Ya, jadi seperti itu kita berpikirnya, kan gitu ya. Nah, jamaah sekalian, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 274 Allah berfirman, "Wa ma alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyah." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ya, atau terang-terangan, dan mereka berinfak di malam dan siang hari. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, mereka tidak merasakan takut, mereka tidak sedih.
Ya, di mana? Di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia bagaimana caranya? Orang yang bersedekah itu pasti bahagia Pak, hatinya, ya kan? Pasti ada rasa bahagia tersendiri orang yang bersedekah di jalan Allah. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat kebahagiaannya lebih dahsyat daripada itu. Ya, kebahagiaannya lebih dahsyat daripada di dunia. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih, ya. Maka dalam kitab Zahratut Tafasir, ya, Syekh Abu Zahroh mengatakan, menafsirkan ayat yang kita baca tadi, bahwasanya Allah di ayat ini mendahulukan bersedekah di malam hari atas siang hari, ya kan? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Ya, orang-orang yang berinfak di malam hari dan siang hari. Ya. Kemudian sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan malam atas siang, sembunyi-sembunyi atas terang-terangan? Kata Abu Zahra, ya, hikmahnya yaitu ialah orang yang bersedekah di malam hari dan orang yang bersedekah secara diam-diam itu lebih utama. Ya. Walaupun boleh juga bersedekah di siang hari dan secara terang-terangan itu tidak masalah. Ya. Tapi kata beliau, ya, lebih utamanya bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Ya. Mengapa? Agar kehati-hatian, ya, untuk tidak riya, ya, tidak sombong. Ya. Karena kalau kita bersedekah kemudian riya itu udah, ya, haba'an mansuro itu Pak. Ya, seperti debu-debu yang berterbangan, alias tidak berarti apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ya, ketika beliau menjelaskan mana yang lebih utama, ya, sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya. Kata beliau, dilihat individunya Pak. Ya. Kalau misalnya dia takut riya, ya, dia takut sombong, timbul dalam hatinya ini benih-benih kesombongan, maka bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdol, lebih utama. Tapi kalau misalnya sedekah secara terang-terangan ini, ya, bisa memotivasi orang lain, bisa menjadikan orang lain ini bersemangat untuk bersedekah juga, ya, dan dia bisa menjaga hatinya dari riya, maka sedekah dengan terang-terangan itu lebih utama, kata beliau. Jadi dilihat orangnya. Ya. Tapi kalau kita bisa ambil kesimpulan, ya, kita gabungkan dua pendapat ini. Yaitu apa? Kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Ya. Dan kalau bisa sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih besar daripada terang-terangan. Supaya apa? Supaya hati kita itu lebih, ya, lebih apa namanya, lebih ikhlas, kan gitu ya, lebih terhindar dari sifat riya. Baik, itu yang kedua Pak. Kemudian amalan yang ketiga, yang mana malaikat mendoakan kebaikan kepada mereka, yaitu ialah sholat di shaf pertama. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf pertama. Ya, kadang kita Pak datangnya pertama, tapi duduknya di mana? Di belakang. Supaya apa? Supaya enak nyender, kan gitu ya. Kalau di depan kan nggak bisa nyender, gitu ya. Tapi kata Rasulullah, Allah dan malaikatnya akan memberikan sholawatnya kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Ya. Apa maksud Allah bersolawat kepada hambanya? Maksudnya itu Allah memujinya, Allah memberikan rahmat untuknya. Dan ini kita sudah bahas ya di pembahasan bersolawat ya. Jadi itu maksud Allah bersolawat kepada hambanya. Allah memujinya di hadapan para malaikat.
Allah memujinya di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Dan Allah memberikan rahmatnya untuknya. Ya. Kemudian ketika malaikat berselawat kepada manusia, maksudnya apa? Allah mendoakan kebaikan untuknya. Dan ingat, ketika malaikat mendoakan kebaikan, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Ya. Sebaik-baik saf laki-laki yaitu di depan, dan yang buruk di belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf perempuan itu di belakang, dan yang buruk di depan. Ya. Maksud yang buruk, ya, saf yang buruk itu maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, maksudnya pahalanya tidak sebanyak ya saf yang utama tadi. Ya, jadi bukan berarti orang yang sholat di saf belakang itu nggak ada pahalanya, ya, nggak diterima, bukan. Ya. Maksudnya apa? Pahalanya tidak sebanyak saf yang di depan. Ya. Adapun perempuan yang paling baik di mana? Di belakang. Itu kalau ada jamaah laki-lakinya, gitu loh. Tapi kalau misalnya ya ibu-ibu, ya para muslimat, ya, jamaah sendiri, ya, mereka melakukan sholat jamaah sendirian, tidak ada jamaah laki-lakinya, maka kata para ulama, shaf yang terbaik bagi mereka yaitu ialah yang di depan, gitu ya, yang buruk yang di belakang. Itu kalau apa? Kalau mereka melakukan sholat berjamaah sendiri, ya, tidak ada jamaah laki-lakinya. Ya, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapatkan shaf pertama? Ya, kita harus bersegera ke masjid, ya. Usahakan. Ya. Ketika kita lagi berdagang, ya, Allah memanggil dengan azannya, ya sudah tutup sebentar lah. Ya. Insya Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Ya. Ada salah satu teman saya, ya, beliau punya usaha ayam crispy, ya, dan lumayanlah pemasukannya, gitu ya. Dia ngomong ke saya, ya, akhi, saya dulu ini rajin sholatnya, ya, sebelum saya punya usaha ini, ya. Tapi sekarang sholat saya telat, ya. Saya merasakan sedih. Saya takut mati dalam keadaan seperti ini. Ya, jadi dia merasa bahwasanya usahanya itu menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, ya, akhi, ya, yang salah itu bukan usahanya. Ya. Yang salah itu bukan usahanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdagang, orang-orang yang mencari nafkah. Kemudian ketika datang panggilan Allah, azan berkumandang, mereka lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada panggilan customer, pembeli. Ya. Itu yang Allah puji itu. Ya, jadi yang salah bukan usahanya, bukan, ya. Yang salah itu apa? Sudah terdengar azan, sudah terdengar iqomah, ya, tapi kita masih sibuk dengan dunia. Hati-hati, Pak. Ya. Nah, maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ya, beliau pernah bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum itu sering mengakhirkan salatnya. Ya. Allah pasti akan mengakhirkan urusan-urusannya. Ya. Jadi udah terdengar azan, nah nantilah tunggu iqomat lah. Ya, pas iqomat baru ke masjid. Akhirnya apa? Shafnya di belakang itu pasti, nggak mungkin di depan. Ya. Dia sholat di masjid, sholat berjamaah, tapi dia sengaja untuk mengakhirkan. Kata Rasulullah apa? Allah akan mengakhirkan urusannya pula. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu janji Rasulullah itu. Ya, hadis sahih. Ya. Maka jangan sampai kita ini membiasakan sholat di shaf yang di belakang. Ya.
Kalau bisa isi dulu yang depan, ya, untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Karena orang yang bersegera ke masjid, ya, mereka akan mendapatkan kesempatan amal ibadah. Ya. Yang pertama tentunya tahiyatul masjid, kan gitu ya. Orang yang telat, nggak mungkin dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Nggak ada sholat tahiyatul masjid di rumah itu, nggak ada. Ya, itu namanya tahiyatul bait, kan gitu ya. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, ya, harus dilakukan di masjid. Ya. Kemudian kesempatan amal soleh yang kedua, orang-orang yang bersegera ke masjid, yaitu apa? Dia punya kesempatan untuk berdoa antara azan dan iqamah. Dan ingat, doa antara azan dan iqamah itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang strategis, ya. Waktu yang Allah pilih untuk diijabahnya doa itu kapan? Antara azan dan iqamah. Maka manfaatkan itu. Orang yang telat datang ke masjid, ya, dia nggak dapat kesempatan ini, gitu loh. Ya. Adapun yang ketiga, ya, kesempatan amal soleh yang ketiga, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, orang yang telat nggak bakal bisa takbiratul ihram bersama imam. Itu ya. Kata Rasulullah, orang yang bertakbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, ya, maka dia telah terbebas dari dua hal. Ya. Yang pertama, terbebas dari neraka. Ya. Adapun yang kedua, terbebas dari kemunafikan. Jadi bisa kita pahami bahwasanya apa? Orang yang sering telat dan dia sengaja untuk telat, gitu ya, maka ini ciri-ciri kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian amalan yang selanjutnya jamaah sekalian, agar kita mendapatkan doa-doa kebaikan dari para malaikat, yaitu ialah ta'limun nas khaira. Ya, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Dan mengajarkan kebaikan itu bukan hanya ustadz ataupun ulama saja, kita semuanya bisa, Pak. Ya. Ngajarin saudara kita, ya, anak kita pun kalau kita ajarkan itu, gitu ya, maka kita termasuk dalam hadis yang akan kita baca ini. Ya. Kata Rasulullah, ya, hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, rahimahullahu taala, beliau pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardin hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubang, ya, wa hatta al-hut, dan ikan yang berada di laut, ya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka akan bersolawat, ya, mereka akan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadi kita harus ingat ini, ya. Kita lagi malas ngajarin anak kita ingat ini, ya. Kata Rasulullah, kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, walaupun itu anak kita, walaupun itu saudara kita, Allah, malaikat, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, ya, semut-semut yang ada di lubang dan ikan-ikan yang ada di laut, mereka semuanya mendoakan kita. Itu motivasinya, Pak. Gitu ya. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi. Ya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, gitu ya, menunjukkan hidayah kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti yang dia ajarkan. Ya. Misalnya kita ajarkan orang yang nggak pernah sholat, ya, kita ajarkan, ayo kita sholat. Ya. Kemudian dia sholat terus di masjid doa ini. Maka selama ia sholat, kita mendapatkan pahala dia, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ya, kan luar biasa mengajarkan kebaikan, Pak, ya.
Kita ngajarkan ya, anak-anak kecil, anak-anak TPA, anak-anak kita bahkan ya, huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Al-Fatihah apalagi ya, ini sering saya ucapkan gitu ya. Al-Fatihah apalagi. Kalau bisa kita yang mentalkinkan kepada anak kita. Kalau anaknya sudah besar, cucu kita. Gitu loh. Ya. Jadi selama dia membaca Al-Fatihah, apalagi Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat, dia baca itu karena wasilah ya, pengajaran yang pernah kita ajarkan kepadanya, maka pahalanya mengalir Pak, walaupun kita sudah tiada. Ya. Itulah maksud dari wala ilmu yuntafa'u bihi, kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita sudah meninggal, ya, kita sudah nggak ada di muka bumi ini, tapi kita masih mendapatkan argo pahala. Dari siapa? Bukan dari kita, tapi dari orang-orang yang pernah kita ajarkan kebaikan untuknya. Ya. Maka mari kita ajarkan ya orang lain ya. Kita semangat untuk mengajarkan orang lain. Nah, bentuk pengajaran ini jamaah sekalian, kata para ulama, bukan hanya dengan lisan ya. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya di meja seperti ini saja, bukan ya. Bentuk pengajaran bukan hanya dengan lisan saja, bukan ya. Tapi dengan perbuatan juga. Ya. Kita misalnya nggak enak nih ngajak tetangga kita ya. Biasanya seperti itu Pak ya. Kalau ngajak ke tetangga gitu kayaknya nanti dikira apalah gitulah, diomongin macam-macam gitu ya. Ya sudah, kita contohkan ya, kita ajarkan dengan perbuatan. Ya. Kita lewati tetangga kita ya, menuju ke masjid. Atau kita sapa. Ya. Atau kita ajak nggak masalah, ayo ke masjid gitu ya. Tanpa paksaan tentunya. Ya, insya Allah itu membekas di hati dia Pak. Ya, cobalah membekas itu. Ya, mungkin di hari pertama, hari kedua dia nggak mau ke masjid. Ya, tapi mungkin dia berubah setelah 1 bulan. Ya. Dia tergerak hatinya. Oh ini si fulan ini suka ke masjid, ya adalah aku ke masjid juga. Ya, supaya hati saya tenang kan gitu. Nah ini kita sudah mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, tapi dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Dan selama dia melakukan kebaikan, tadi apa? Pahalanya ke kita dan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Baik, kemudian amalan yang selanjutnya, ya, yaitu ialah mulazamatul makan alladzi shalla fihi fil masjid, yang artinya menetap di tempat ia sholat. Ya. Jadi ketika kita selesai sholat, ya, berjamaah di masjid, kemudian kita tetap di masjid, ya, baik itu berzikir, ya, membaca Al-Quran, atau bahkan pengajian seperti ini. Ya. Maka kata Rasulullah, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis, ya, riwayat Bukhari Muslim, ya, hadisnya sahih. Al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Allah, para malaikat akan berselawat, ya, akan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menetap di masjid setelah ia sholat. Ya. Yaqulun, yang mana malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Allahumma gfir lahu, ya Allah berikan ampunan untuknya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ya, jadi itu 3 doa yang malaikat panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menetap di masjid setelah sholat. Ya. Jadi kalau bisa ya habis subuh jangan langsung pulang Pak. Ya. Kecuali kalau ada kerjaan gitu loh. Tapi kalau kita sebagai wira swasta yang punya usaha, ya nantilah tetap di masjid, ya, berzikir, ya, membaca Al-Quran gitu ya. Para malaikat akan doa akan 3 hal ini. Ya, ya Allah berikan rahmat untuknya, ya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Ya, dengan syarat apa? Malam yu'dzi fihi, selagi dia tidak menyakiti orang lain. Ya. Jadi kalau kita tetap di masjid tapi malah gibahin orang, gitu ya, ngomongin orang, ya,
menzolimi orang, itu nggak bakal dapat doa ini. Ya, syaratnya itu malam yu'dhi fihi, tidak menyakiti orang lain. Ya. Syarat yang kedua apa? Wa malam yuhdits, dan dia tidak berhadas. Ya. Dia tetap di masjid, tapi dia dalam keadaan hadas, ya, buang angin misalnya. Nah, ini nggak dapat doa. Ya. Lalu gimana kalau saya pengen tetap di masjid, tapi saya pengen ke kamar mandi? Nggak masalah, itu ada uzur, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya berhadas, ya sudah, kita wudhu lagi, ya, kemudian balik lagi ke masjidnya. Dan itu insya Allah masih mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, orang yang menetap di masjid juga, jamaah sekalian, ya, mereka akan dihitung sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi walaupun kita nggak sholat, itu dihitung sholat, Pak. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya ada hadis, ya. La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu. Seseorang di antara kamu tetap berada dalam keadaan sholat selama dia ditahan oleh sholat. Ya. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Orang yang menetap di masjid setelah sholat berjamaah, ya, maka diamnya dia itu dihitung sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Madamatis sholatu tahbisuhu. Ya. Selama dia ditahan oleh sholat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita habis sholat berjamaah maghrib misalnya, kemudian kita berdiam diri di masjid. Ya. Yang mana kita berdiam diri di masjid itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menunggu waktu sholat isya. Jadi dia menetap di masjid itu karena apa? Menunggu sholat isya. Kata Rasulullah, orang yang semacam ini dia dihitung sholat, ya, padahal dia nggak sholat. Paham ya? Nah, jadi dihitung pahala sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang selanjutnya ini penting juga, Pak, ya, yaitu apa? Ad-du'a'u li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Mendoakan saudara muslimnya tanpa sepengetahuannya. Nah, ini malaikat akan mendoakan orang yang semacam ini. Ya. Kata Nabi, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, ya, di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalal malakul muwakkalu bihi, ya, malaikat itu, ya, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas kepala orang yang berdoa ini mengatakan amin walaka bimithli, ya, amin dan bagimu apa yang telah engkau doakan untuknya. Ya. Makanya para salafuna soleh, orang-orang terdahulu, ya, kata Imam Nawawi, ya, orang-orang salaf terdahulu, para sahabat, ya, tabiin, ya, beliau ketika ingin menghajatkan sesuatu, ya, maka dia mendoakan orang lain, ya, mendoakan orang lain. Ya, misalnya dia punya hutang banyak nih, ya, maka dia lihat temannya yang punya hutang juga, gitu ya. Kemudian kita doakan, ya Allah, mudahkanlah teman saya ini untuk membayar hutangnya. Ya. Maka kata malaikat, walaka bimithli, bagimu apa yang engkau doakan, dan itu mustajab. Ya. Anak kita sulit diatur, nakal misalnya, ya, mohon maaf ya, kita doakan anak teman kita. Ya Allah, jadikanlah anak si fulan, sahabat saya ini menjadi anak yang soleh, solehat. Ya. Maka bagi kita, apa yang kita doakan, itu lebih mustajab, Pak. Ya. Rezeki lagi mampet, ya, kita doakan saudara kita yang rezekinya lagi mampet. Ya Allah, berikanlah keluasan rezeki kepada si fulan. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ke kita aslinya. Ya. Tapi doa seperti itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena malaikat mengatakan amin walaka bimithli, amin dan bagimu apa yang engkau doakan.
Baik jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan doa-doa kebaikan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.